Didn't even ask me what I wanted. You make dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly. Karena kami sudah mulai offline, jadi nggak dipakai tempat rumah makan. Ini gudang tempat kerja. Ini juga sama, kedua itu relokasi. Iya. Semua, kemudian itu motor. Ini juga rumah karyawan dulu. Yang dibilang sama Romo Frank tadi. Sedikit pertanyaan nih. Nah ini kan gini tiga, itu satu, ini satu. Nah, Modelnya berbeda-beda. iya, beda. Ada, kalau yang di depan itu namanya patung Bunda Maria Segala Suku. Jadi itu tuh sebenarnya hanya seperti yang Romo Frank bilang tadi. Kalau yang Bunda Maria tuh lahir sebagai orang Indonesia, kira-kira itu seperti itu bagiannya. Kalau ini kan Bunda Eropa lagi, Bunda Maria di Eropa, dan ini khususnya Bunda Maria di Lourdes. Nah, ini dengan itu, kalau itu Bunda Maria segala bangsa. Jadi beda nih, kan ada Bunda Maria di Lourdes, Bunda Maria segala suku, segala bangsa, juga ada Bunda Maria Karmel. Kalau Karmel itu biasanya tuh yang agak coklat-coklat itu, ya biasanya kayak gitu. Jadi biasanya juga setiap daerah juga biasanya punya patung Bunda Maria dengan ciri khas masing-masing. Nah, kalau di Papua mungkin nanti teman-teman bisa lihat patung Bunda Marianya seperti apa. Di Kalimantan juga ada. Tapi kalau yang di depan itu sebenarnya itu diambil karena kami di sini banyak dari berbeda-beda wilayah, jadi seperti itu patung Bunda Maria. Tapi kalau misalnya ini pas bulan Santa Maria gitu, itu apakah hanya bulan itu yang kayak nyala lagi ini? Enggak, biasanya kalau Francis punya inti khusus pasti ada yang nyalakan ini gitu. Tapi kan karena sekarang mau direnovasi, makanya kelihatan besar sekali. Karena ini mau direnovasi juga. Ini tempat Iya, ini. Tapi nanti kayaknya dialihkan ke depan sana semua. Ini nanti dibuat baru lagi Gua Maria. Sebenarnya Gua Maria kita ada lagi di bawah, tapi di bawah itu nggak pernah dipakai. Jadi patung Bunda Maria dibawa ke sini. Dan itu lebih besar sebenarnya. Tapi sudah banyak nyamuk itu besar. Ayo kita keliling lagi. Itu ada namanya. Ya, setiap ini misalnya ini tempat, ini tempat namanya satu tempat. Ini ruangan pasti. Ini sebenarnya dulu tuh ruang untuk kita berdoa dengan rekreasi itu, tapi karena semakin banyak, kamar kurang, jadi dipakai buat kamar. Iya. Hari biasa betul. Ya, hari biasa seperti hari biasa. Gitu. Kemudian mau tanya apa lagi silakan. Itu kolam lele ya. Jadi kami berternak lele di situ. Kalau di samping lapangan ada ayam, ada kelinci, ada angsa, kambing. Ya? Juga ada yang melakukan kesalahan. Iya. Di sini ada beberapa kesalahan, ada yang tergolong berat, ringan, dan juga sedang. Kalau ringan itu kayak kita misalnya terlambat untuk pergi ibadat, pergi misa itu masih ringan. Tapi kalau dilakukan sering dalam satu minggu pasti kita kena SP1. SP1 sudah teguran, SP2 itu kita diskorsing. Sudah tinggal di luar, SP3 itu sudah kita keluar. misalnya untuk kayak tadi tidak taat, misalnya keterlambatan misalnya ada pagi misalnya gitu, itu ada konsekuensi yang misalnya tidak taat 3 kali itu ada misalnya cuci piring ke apa macam itu ada. Ya, tapi biasanya Romo di sini tuh nggak menghukum pribadinya. Misalnya saya kan tingkat 3 sekarang, jadi kalau saya salah, jadi nanti seluruh teman saya juga kena hukum, misalnya mencangkul, misalnya selama 1 minggu atau 1 bulan, pasti begitu. Jadi bukan pribadi kita sebenarnya yang dihukum, tapi satu angkatan. Jadi kan kita kan kayak punya beban moral kan, kalau kita yang salah tapi satu angkatan yang kena gitu. Jadi kadang-kadang, tapi bagusnya juga teman-teman tuh nggak nyalahkan kita gitu kan. Ya sudah, ini kesalahan kamu, jadi kita sama-sama sebagai satu angkatan kerja. berarti Kompak gitu. Kalau awal-awal dulu kan ada yang protes kan, tetapi sekarang kan karena sudah sering begitu ya sudah biasa. Tapi kalau sudah memang terlalu sering ya, kita bisa dikeluarkan tadi. Keluarkan berarti kita sudah nggak jadi frater lagi itu. Iya. Ini lapangan basket. Ada kafe, ada apa-apa semua. Ada sepeda. Ini mobilnya Romo, bukan mobilnya kami. Nah itu. Kemudian teman-teman mau bertanya tentang apa nih? Ini juga Pak Sutri dari Ketapang. buat para imam itu. Kira-kira belajar dalam itu seperti apa? Apakah hanya filsafat? Sebenarnya tuh banyak pelajaran. Memang
hanya fokusnya kita tuh di filsafat dengan teologi kan. Tapi sebenarnya banyak pelajaran tentang kayak matematika juga ada, kayak manajemen keuangan. Pokoknya sosiologi, kami sosiologi itu ada 2 semester belajar itu. Pokoknya sebenarnya tuh hampir kalau kita belajar filsafat tuh sebenarnya hampir seluruh mata pelajaran itu kita pelajari gitu. Karena makanya kami itu kalau mata kuliah pengantar itu harus lulus. Kalau misalnya kami nggak lulus kuliah pengantar itu nanti kami bisa nambah tahun. Misalnya saya nggak lulus tentang pengantar filsafat, nanti saya nggak bisa ngambil filsafat.